Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara-saudara sekalian, ramai sekali masalah-masalah yang ada di YouTube yang oleh MH Ainun Najib, ya, bahwa Yogyakarta juga merupakan kota yang dimana saya tempat belajar yang membentuk saya juga sebagai muslim intelektual, ya, yang juga merupakan kampung halaman yang kedua setelah Banjarmasin. Bahwa yang namanya Fir'aun, Qarun, dan Haman yang pernah terjadi di zaman itu, di mana berhadapan dengan Musa alaihissalam. Ketika itu, hai Musa, lemparkanlah tongkatmu, firman Allah Subhanahu wa taala, dan Musa melemparkan tongkatnya yang bergerak-gerak seperti ular. Lalu perintah Allah untuk memegangnya, dan jangan takut, karena tidak patut seorang rasul takut di hadapanku. Ya Allah, jadi memang tugas Nabi Musa berat pada zaman itu, ya, untuk memberikan dakwah kepada Fir'aun. Lalu siapa Fir'aun yang dimaksudkan pada zaman ini menurut MH Ainun Najib, dan siapa Qarun, dan siapa pula Haman yang dimaksud? Bahwa Al-Quran adalah merupakan sebuah pelajaran ataupun cerita-cerita itu adalah ibratul liulil albab, merupakan perumpamaan bagi orang yang meneliti masa sebab dan akibat, kausalitas albab. Tentu saja pada zaman sekarang ini juga yang namanya Fir'aun atau penguasa juga masih dipertanyakan, karena Fir'aun seringkali tidak percaya dengan tauhid atau la ilaha illallah, dan pada zaman ini adalah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, zaman di mana bahwa Nabi Muhammad telah tiada, maka kita tetap balighu anni walau ayah, menyampaikan walaupun satu ayat, untuk tetap memperjuangkan Islam, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira, untuk seluruh umat manusia, beri kabar gembira dan peringatan.
walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, walaupun banyak juga manusia yang tidak mengerti bahwa Nabi Muhammad diutus untuk apa. Itu saja contoh-contoh tentang kota Madinah merupakan hal yang perlu untuk dikaji kembali di Indonesia ini, di mana bahwa piagam Jakarta seperti piagam Madinah. Namun apakah 7 kata yang hilang itu benar-benar dihargai dan dapat dikaji kembali pada Indonesia pada saat ini? Apakah kita kesulitan karena memang apa yang dinamakan Fir'aun atau mereka yang mencoba untuk tidak percaya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan kepada Rasulullah, ketika itu juga kepada Musa alaihissalam, yang ketika itu juga ada Korun, para yang mengatur keekonomian negara, yang bisa juga menciptakan oligarki, dan pada saat itu juga ada teknokrat yang disebut dengan Haman. Apa juga ada pada saat ini, sekarang ini, di negeri ini, ataupun pada dunia secara keseluruhan. Apakah itu negara superpower dengan lingkaran-lingkarannya yang dapat juga dikatakan sebagai Fir'aun, dan juga ada Korun, dan juga ada Haman. Jelas itu adalah merupakan dialektika zaman yang terus juga kita mencoba untuk wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk bisa berkomunikasi kepada seluruh umat manusia, apakah dia sejak Nabi Adam sampai orang yang terlahir, yang terakhir di muka bumi ini, berhak untuk diberitahu tentang bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman yang membawa risalah dan ajaran untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi siapakah Fir'aun itu? Ya mereka yang tidak mau ajaran-ajaran Allah diterapkan. Lalu sampai kapan kita selalu terkatung-katung di dalam negara sekularisme yang secara tidak yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ajarannya yang benar melalui Rasulullah untuk bisa diterapkan sehingga kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bahwa Nabi Adam turun ke muka bumi ini adalah untuk belajar tentang tauhid, belajar tentang surga, dan surga itu adalah sebuah negeri di mana aturan-aturan Allah adalah diterapkan, di mana hukum yang pertama adalah bahwa surga itu adalah keteraturan, dan itu ajaran Al-Quran. Nabi Muhammad pernah menerapkannya yang namanya kota Madinatun Nabi, Madinatun Munawwarah, Madinah kota Nabi, adalah salah satu contoh di mana hukum-hukum itu bisa diterapkan di muka bumi. Dan itu adalah ajaran Al-Quran, walaupun banyak mereka yang tidak percaya mengepung ataupun tidak percaya dengan Madinah kota Nabi. Jadi bila kita di Indonesia ini
ingin terus berjalan sesuai dengan waktu. Apakah kita ini berjalan dengan baik menuju surga atau semakin jauh daripada surga itu sendiri? Bila sebuah negeri bisa memasuki surganya Allah SWT, sebagaimana negeri Sabah yang dipindahkan oleh Sulaiman alaihissalam beserta dengan para ahlinya, ilmuwan Nabi Sulaiman, yang mereka seorang ulama yang ahli kitab. Mungkin pembandingnya adalah para Haman, di mana Sulaiman dan para ahlinya memindahkan kota Sabah ke kerajaan Nabi Sulaiman, dan itu ada diceritakan dalam Al-Quran bahwa negeri itu bisa dipindahkan. Lalu pertanyaannya, apakah Indonesia ini bisa dipindahkan ke surga, atau berhakkah Indonesia memasuki surga Allah SWT? Jawabnya, jika aturan-aturan syariah itu dilaksanakan oleh mereka yang beragama Islam, dan tidak dipaksakan bagi mereka yang beragama Islam. Dan juga kemakmuran harus secara bersama-sama, walaupun ada penduduk yang tidak Islam, tapi setidak-tidaknya syariah itu atau ajaran itu diterapkan pada sebuah negara, sehingga dengan demikian negeri itu adalah negeri surga yang bisa terpindah ke surga Allah SWT, sebagaimana negeri Sabah itu bisa dipindahkan kepada kerajaan Sulaiman, yang memang kerajaan itu adalah kerajaan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan keadilan dan kemakmuran berdasarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tantangan Indonesia ke depan, apakah 2030 Indonesia akan bubar jika kita tidak mampu untuk bisa memberikan kebaikan-kebaikan, atau setidak-tidaknya jika ada Fir'aun, maka bagaimanakah dakwah Musa, dan juga seperti dakwah kita sebagai umat Muhammad kepada mereka, agar mereka mengerti bahwa ajaran Islam adalah untuk menciptakan bahwa Indonesia akan menjadi juga penghuni surga. Lalu, apakah yang disebut dengan korun? Ekonomi mereka yang juga mungkin dapat dikatakan oligarki. Karena oligarki itu adalah para pengusaha di dalam sebuah negara yang mampu untuk mendominasi suara-suara rakyat dan kebijakan-kebijakan, sehingga pemerintah itu menjadi kewalahan dan tidak mampu, dan mengikuti sebuah oligarki yang mana mereka itu menguasai hukum-hukum dunia materi dan hukum-hukum dunia kekuasaan, sehingga mereka juga seperti mengabaikan hukum-hukum Allah, dan kekuasaan mereka itu tentu saja akan juga akhirnya dipertanyakan pada kaum muslimin dan muslimat, di mana juga teori-teori itu adalah teori-teori yang juga banyak tidak sesuai dengan syariah Islam. Lalu, apakah Indonesia bisa makmur jika 2030 dikatakan Indonesia akan bubar? Artinya bahwa hukum Islam itu
tidak lagi diterapkan di Indonesia. Dan akhirnya kita juga akan menjadi bukan negara yang menjadi penghuni surga, tapi juga akan menjadi penghuni neraka, dan neraka itu adalah mereka-mereka yang melanggar hukum-hukum Allah dan tidak percaya kepada Allah. Padahal adalah Allah adalah wujud, Allah ada, dan Allah adalah qidam, Allah adalah siap, selalu sedia untuk bisa menciptakan apa yang terbaik buat manusia. Tapi juga manusia harus berusaha atau mengusulkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa sebenarnya yang mereka inginkan pada sebuah negara tersebut, sehingga Allah mengabulkan. Namun bila para mereka yang memohon kepada Allah itu adalah mereka yang memakai teori-teori setan, teori-teori Qarun, teori Haman, dan teori Fir'aun, dan itu yang diisukan kepada Allah dan itu dikabulkan, maka lama kelamaan tauhid itu menjadi luntur, dan kita atau generasi kita akan berjuang kembali dari awal di kemudian hari. Mungkin untuk itu kita tidak sepakat jika kita atau generasi kita mengulang lagi dari awal untuk menciptakan kemakmuran di muka bumi ini. Karena kemakmuran di muka bumi adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus kamu Nabi Muhammad kecuali untuk rahmat atas semesta alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kami utus untuk seluruh umat manusia, basyiran wa nadhira, sebagai berita gembira dan peringatan. Jadi semuanya, saya dan Anda semua rakyat Indonesia akan memikirkan masalah itu. Kita ini akan menuju surga atau akan menuju neraka. Karena 2030 itu menurut Josh Flat, mungkin Indonesia akan menjadi menghilang dari keasliannya dan akan berubah bentuk, apakah dia menjadi sekularisme murni atau dia akan menjadi dia akan menjadi negara seperti negara-negara komunis, karena perbenturan peradaban. Dan juga seorang yang bernama Ihsan Mogoginta mengatakan bahwa 2030 setelah dia menganalisa berbagai macam aspek-aspek dan keahlian yang dimilikinya, dia mengatakan bahwa mereka-mereka yang ingin menguasai Indonesia, bahwa Indonesia tahun 2030 muslimnya hanya tertinggal 50% saja. Jika 2030 muslim Indonesia hanya 50% saja, sedangkan di lain sisi bahwa tekanan teknologi dalam Josh Flat begitu menggerus seperti gelombang-gelombang yang mengangkut apa saja, maka keterpaduan ini tentunya sangat menyakitkan. Karena 50% saja muslim, maka dimanapun untuk membentuk mereka yang menjadi wakil-wakil DPR atau mereka yang calon-calon presiden, maka 50% itu kemungkinan umat Islam atau mereka yang mempunyai aspirasi Islam akan kalah dalam pembentukan pemilihan pimpinan eksekutif ataupun legislatif. Jadi 2030 itu adalah hal-hal yang menentukan
yang ditentukan dari sekarang cara berpikir kita, apakah kita akan mendukung terjadinya atau tidak terjadinya. Hal itulah yang penting bagi kita untuk dipikirkan. Semoga kita bisa menjadi penghuni surga dari negara Republik Indonesia ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aku bertobat kepada Allah untuk diriku sendiri dan untuk kamu semua. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka sifatkan. Wassalamun alal mursalin. Dalam para nabi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.